Novi Suara. Halo. Setelah sekian lama akhirnya Ya. berhasil membawa bintang tamu yang satu ini buat ngobrol di makan siang. Gimana kabarnya nih, Mbak Pi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Masya baik ya. Allah. Karir aman. Amin, aman. Panggung lancar. Insya Allah aman. Percintaan kita makan dulu. Oh, makan. Kalau Oke, gitu. baik. Sebelum kita bahas percintaannya nih ya, Mbak Pi ya. Ini aku ada mau ngeluarin menu baru dari Isoko. Cuma namanya belum tahu nih. Mungkin kalau Mbak Pi ada saran nama kira-kira kayak gini nih enaknya dinamain apa gitu, boleh nanti kasih tahu. Berarti ini menunya baru Ini sekali baru. ya. Baru nanti dirilis bulan Juni. Bulan Juni rencananya Juni tanggal ya? 1 Juni. Iya, rencananya mau dirilis. Ini ada dimsum juga. Ini apa namanya? Keju aroma. Iya. Nah, silakan makan lah. Bopi mau makan yang mana dulu ya? Oke, siap-siap. Jadi Bopi mengawali karir sebagai penyanyi. Iya, Nyanyi dulu atau guru dulu sih sebenarnya? nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Nyanyi dangdut. Awal-awal langsung dangdut apa sempat nyanyi yang lain sih? Awal-awal tuh dulu waktu ini ceritain dari awal mula Novi nyanyi tuh nggak salah. Novi mulanya itu kelas 6 SD di penghujung mau SMP. Itu jadi penyanyi organ tunggal. Organ tunggal. Ya, tapi emang yang kami kenal memang dangdut awalnya. Oke. Jadi pop apa Melayu belum, Oke, jadi BTW Novi tinggalnya di Sanggoledo di Kabupaten Bengkayang. Wis, respect. Pak Dipa pernah ke Sanggoledo belum? Belum. Pokoknya yang banyak air terjunnya itu. Beuh, di Iya. Parimanda tuh alam banget Surganya memang air orangnya. terjun Sanggoledo itu kan. Sangat suka saya alam-alam begitu. Baik. Kemudian sampailah ke SMP SMA masih aktif nyanyi. Jadi SMP SMA Novi nyanyi. Nah, kemudian barulah berkuliah di Pontianak merantau kan. Oke. Nah, baru Novi silakan. baru Novi kenal dengan genre lain selain dangdut. Kalau dulu tuh pokoknya Novi biasa bawa lagu dangdut, lalu kan banyak orang Jawa ya di sana. Ada kayak transmigrasi Jawa gitu. Jadi nanti dibawakan lagu campur sari juga. Habis itu Novi juga di sana juga erat dan dekat dengan suku Dayak. Jadi kadang nyanyi lagu Dayak juga gitu. Tapi emang lebih ya kalau misalnya disuruh milih nyanyi yang sangat ngefeel banget itu lagunya apa, genrenya apa, dangdut gitu. Tetap dangdut. Kayak rasanya tuh udah meresap dalam hati gitu kalau bawa lagu dangdut tuh gitu. Makanya long story short langsung ikut audisi Liga Dangdut. Enggak langsung sih, Ya maksudnya maksudnya dari SD nyanyi kan, Iya. panggung sana sini, terus di tahun 2019 ikutlah Liga Dangdut itu. Oke. Itu memang panggilan pengen ikutan nyoba-nyoba atau emang udah ngincer sih? Itu sebenarnya Novi pribadi tuh Novi nggak nyangke sampai sekarang bisa ikut acara itu yang beratnya apa ya, tidak semua orang bisa dapat dan beruntung untuk di sana di panggung itu. Itu lebih kepada dulu kan zaman Novi kecil kan masih ada, dia kan satu manajemen dengan akademi, beda nama aja kan satu Indosiar. Iya. Habis itu kan dulu zamannya Lesti awal mula DA1. Lesti Kejora. Itu kan DA1. Dulu kan KDI kan di TV sebelah. Nah, setelah itu kan baru ada muncul di Indosiar ada Akademi 1 muncul Lesti, jadi kayak lebih ke kalau yang saya baca adalah itu mungkin impian ayah saya gitu. Karena saya kan nggak pede mikir siapalah kita ini kan yang maksudnya nggak mungkin lah saya bisa kesana gitu. Jadi waktu itu terdesak sama Bang Uray Peri. Ini Bang Uray ini lagi-lagi nih ya. Oke, jadi ceritanya gini, singkat cerita ya. Kalau nggak salah itu November tahun 2018 ya berarti ya. 19 November di hari Minggu itu kan wedding biasanya ngejob. Ada job tuh. Pagi-pagi pokoknya dari sebelum hari audisi di Pontianak itu banyak kawan-kawan yang ngirim kayak broadcast ataupun pamflet Liga Dangdut. Ikutlah nge-DM gitu kan. Nah, kayak ini ada acaranya. Ya udahlah nantilah kayak bilang gitu. Abis itu di hari weekend itu Bang Uray ngirim dong di WA pagi-pagi jam berapa gitu lupa. Nah kata dia ikutlah katanya. Tertodong dong kan ikut terus kali nggak kami ada wedding gini aja lah kata dia. Kau ikut audisi sampai selesai wedding biar aku cari pengganti. Cemana tuh? Kalau saya bisa tidak ikut audisi kan gabut dong di kos kan. Betul. Job udah dibatalin. Jadi intinya kok nggak usah ngejob, aku cari pengganti kata beliau. Udah aku lajak, mikir dah lah lajakan kan nih gitu kan. Udah lah terus lajakan audisi
Nopi datang jam 8 ternyata udah undian terakhir antri. Rupanya kawan-kawan dari Kapuas Hulu, dari Bengkayang, dari mana-mana datang kan. Pagi-pagi mereka sudah prepare. Nopi dapat undian terakhir, jam 8 Novi ngantri. Kemudian jam 1 baru dapat nomor antrian untuk ke dalam box yang penjurian. Oke. Kemudian 8 ngantri, 11 jam 1 dapat antrian. Kan antri lagi ya. Jam 7 baru Novi ke penjurian. 7 malam iya. Yang 7 malam. Dah. Habis itu hasilnya itu diumumkan di Desember baru mereka menghubungi. Sebulan setelah itu. Nah, jadi ternyata yang diambil dari sekian ratus orang yang audisi di hari itu hanya diambil 2. Satunya Novi, satunya Kak Dian Lida dari Kubur Raya. Tapi kalau Kak Dian itu jalur undangan karena dia pernah ikut Lida 1, tapi ke Lida 2. Jadi dia dapat undangan. Yang real dari Lida 2 yang audisi yang dari pagi itu Novi. Tapi nyangka gak sih kayak aku lolos nih gitu? Atau udah ada feeling pas awal-awal? Enggak nyangka, karena semuanya tuh bagus-bagus. Dari Novi baju biasa aja. Mereka bajunya bling-bling, maksudnya kayak prepare banget gitu. Novi baju biasa aja gitu. Enggak yang heboh gimana, maksudnya kayak enggak mungkin lah. Pagi saya berhijab. Jadi kayak enggak pede gitu, kayak ya koni ya gitu tuh. Oke, berarti pada saat itu ikut audisi, kondisi udah pakai hijab. Sudah berhijab. Iya. Berhijab. Nah, kalau kita ngomongin soal hijab nih, iya. Sambil dimakan Bobi. Iya, oke. Saya mulai dari mana? Dimsum dulu. Boleh, ya. Silakan. Nah, kalau ngomongin soal hijab nih Bobi. Bobi sebagai penyanyi dangdut, terus juga berhijab kan. Nah, itu pernah dapat ini enggak sih kayak tawaran atau mungkin gini deh, ada tawaran cuma begitu tahu Bobi berhijab cancel gitu. Oke. Punya lo ya, kan. Ini terjadi waktu awal berhijab. Pengen tahu nggak saya pakai hijab gara-gara apa? Kenapa? Justru mantan. Mantannya Bobi setidaknya berpahala. Jadi ini zaman saya pakai hijab 2017. Baru pakai hijab. Jadi pokoknya bisa lah ya, perhara itu kan. Jadi disuruh pakai hijab, saya pakai. Dan alhamdulillah nyaman dan keterusan gitu. Tapi agak bimbang Bang Dipa karena kan saya mikir saya belum aktif nyanyi wedding, pop atau Melayu segala macam. Masih kayak aku biduan dangdut banget gitu ya. Memang job dangdut. Gitu kan. Jadi pikir kalau penyanyi dangdut berhijab nih emangnya gimana ya? Takut nanti kok berhijab nyanyi dangdut. Kayak masih kayak benar-benar perang batin lah ya. Iya, kayak cemana ya, tapi gimana gitu kan. Habis itu ada teman juga, penyanyi juga yang berhijab kayak dia bilang dia kan manggil saya Nopai. Pai kata dia, Pai, enggak apa-apa ibaratnya kita berhijab nanti rezeki itu udah diatur sama yang di atas. Ya walaupun memang ya Bang Dipa kalau berhijab memang tidak akan selaris kalau tidak pakai hijab. Karena memang jujur ada beberapa momen job, misal contoh gathering. Nah, ada sempat kayak waktu Nopi awal itu cobaan banget ya. Cobaan untuk kita tetap pakai hijab. Awal berhijab mungkin setahun ataupun 6 bulan itu pernah ada tawaran job gathering. Kayak gathering ke sini gitu. Oh, tour gitu ya. Gitu. Ke beberapa titik. Kemudian sayangnya apalah kata kawan kayak ngasih hijab tuh. Kok bisa kebuka hijab ada aku bilang. Masalahnya ini duit ya. Tapi realistis hijab kan? Memang butuh duit tapi ini hijabnya gimana gitu ya. Terus tapi waktu itu belum ngajar, masih freelance. Kemudian pikir aja masa-masa ya. Kalau aku sampai buka hijab sekali, kayak apa ya Bang? Sih nanti? Takutnya gitu. Nah kan, jadi Nopi dengan terpaksa Nopi tolak. Jadi adalah Bismillah adalah nanti jalur lain. Nah ini belum aktif wedding banget belum. Kemudian Novi kan sempat reguler di kafe-kafe. Sempat. Wedding juga segala macam. Pokoknya yang bisa jadi duit lah ya. Iya kan. Pokoknya ini dengan tarik suara apapun yang bisa menghasilkan gas aja gitu. Ngisi apa? Pun ibaratnya tubuh masih kondisi kuat dan kita masih sehat lah gitu kan. Kalau hobi yang dibayarkan Masya Allah ya Bang Dipa kayak lelah yang terbayarkan gitu Bang. Kalau ada hobi gitu kan. Kalau hobinya yang awalnya gitu untuk nyari senang tapi tiba-tiba jadi mendatangkan stres gimana tuh Bobi? Kalau nyanyi kayak ada pressure gitu enggak sih? Pernah ada ngerasa aduh awal. Yang sampai kepikiran banget gitu ya? Nggak ada sih ya? Kalau enggak ada sih, maksudnya kan Bobi nih kalau udah nyanyi kan memang kayak panggung tuh punya Bobi. Iya, harus begitu sih harusnya ya. Aku nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kok? Belum bisa. Nggak bisa kayak, oke. Kalau Bobi nih misalnya manggung ada aura sendiri kayak
orang tuh harus memperhatikan gitu. Oke, dan gini, apapun kondisinya, kalau misalnya nih Bang Dipa ibaratnya nge-hire Novi untuk Novi nyanyi di acara aku ya gitu. Abang udah bayar untuk Novi nyanyi. Nah, ketika ada trouble di belakang, misal aku diputusin pacar kayak atau ada masalah apa, kan orang nggak mau tahu ya. Iya, Nah, betul. pernah aku waktu lomba di Jogja 2018 lomba nyanyi dangdut juga. Hamin 2 jam aku diputusin pacarku. Kalau masih ingat, iya. Itu kan? Hamin 2 jam aku diputusin pacarku dan aku nyanyi lomba saat itu dan nangis loh nih di belakang panggung. Abis itu langsung dah. Kayak cerita. Orang nggak akan tahu kalau saya tuh ada, maksudnya hatinya sedang hancur banget. Lagi tidak baik-baik saja Iya. gitu tuh ya. Banyak sih momen gitu, misal dapat kabar misal orang tua sakit atau apa, atau dapat kabar buruk ini Agi, atau melihat mantan tunangan sama yang lain, Agi nyanyi kan, kayak dikirim foto kayak udah nyanyi. Tapi pernah gak sih kayak nyanyi di nikahan mantan? Enggak. Kalau misalnya Nyanyi di nikahan mantan kayak pernah sekali. tapi mantan yang cinta monyet atau mantan yang ini nih? Waktu SMA kok nggak salah. Oh. SMA pernah. Kalau misalnya orang-orang zaman terdahulu Iya. yang pernah pacaran sama Bopi gitu lah, yang pernah dekat gitu, mengundang Bopi untuk menjadi penyanyi di nikahan dia, Bopi iyain atau enggak? Kalau apa tadi? Kayak Novi misal gitu kan, aku mau nikah bulan depan gitu, bisa nggak jadi penyanyinya gitu? Ini mantan orang dekat. Mantan yang Bisa aja sih. Kan udah jadi mantan ya, maksudnya mantan dan uang kan berbeda ya. Jadi ini asik nih. mantan sih, ya kalau jadi mantan kan kamu sudah punya hidup masing-masing, saya juga sudah punya hidup saya sendiri, jadi kayak enggak masalah. Malah alhamdulillah kalau misalnya dia masih mau menghubungi, ya berarti kan bagus silaturahminya gitu. No hard feeling lah ya kayak gitu. Aman aja sih, Aman. kayak Tapi playlist lagunya tetap aman kan? Bukan enggak diganti dengan lagu-lagu. enggak dong. Sejauh ini belum ada sih. Tadi kita balik closing yang tadi, yang berhijab itu. Gimana? Jadi pernah setelah udah berhijab, selain yang gathering itu, ada saya sempat kayak reguler, ada band reguler, band. Habis itu kan ada di cafe juga, ada di hotel juga. Nah kebetulan tuh ada dapat di hotel dan ternyata pihak hotelnya tuh bilang nggak mau ambil hijab. Kadang tuh itu sebenarnya nggak salah juga ya, karena kan masing-masing Kebutuhan nggak sih? yang masing-masing maksud saya tuh kalau coba dengar dulu lah suaranya atau kayak diterai dulu lah, misal langsung gara-gara berhijab no. Tapi memang ada yang memang nggak mau yang berhijab. Ya pada akhirnya grup band saya itu nampil di situ tanpa saya, jadi penyanyi diganti. Tuh agak sedikit kayak lumayan aduh gitu. Tapi mau nggak mau karena memang lagi-lagi memang ya resiko. Ya tinggal ada 2 pilihan lah, saya mau ambil dengan saya buka hijab atau saya nggak ambil, saya tetap berhijab gitu aja. Tapi tetap teguh pada pendirian. Iya. Tapi alhamdulillahnya ada yang sangat-sangat menyenangkan, masya Allah, ketika berhijab tuh ngerasa dijaga banget ketika misal Novi kan misal diundang di misal di Kapuas Hulu atau di Melawi atau di Bengkayang atau di Sambas atau di luar kota gitu, di luar kota Pontianak. Nah dengan saya berhijab tuh Bang Dipa, kan di luar kota pasti bawa lagu dangdut, pasti ya kita ya identik sama saweran atau mungkin ada apa pihak-pihak misal orang yang minum-minum segala macam atau apa-apa gitu kan. Jadi kayak ngerasa dijaga banget gitu. Bahwa masya Allahnya sekarang orang itu masyarakat sudah mawas akan kayak gini, dangdut tuh ndak identik sama goyangan atau yang syur pakaiannya. Tapi karena Bang Dipa kalau kalau pop masih lah ya aman, dangdut berhijab orang pasti akan milih yang bajunya seksi aja. Tapi dengan orang masih mau undang Nopi nyanyi dengan berhijab ini kayak Nopi masya Allah alhamdulillah aja gitu, kayak berarti memang masih diberikan rezeki lah untuk berkesempatan nyanyi gitu. Berarti Bopi ini bisa dibilang pengen merubah stigma kayak dangdut tuh bukan musik yang harus goyangannya. Iya sebenarnya gitu kita bisa menikmati dangdut ibaratnya bukan karena penyanyinya yang seksi atau gimana, ibaratnya dari suara, dari apapun, maksudnya action kita ataupun apa aksi panggung kita sebenarnya nggak perlu yang harus seperti itu. Bisa kok bikin ya orang untuk menikmati, orang suka, orang senang. Even King of Dangdut aja Rhoma Irama. Iya. Apanya mau seksi.
Roma Irama joget-joget lagunya seksi. banyak dipakai-pakai sama seniman-seniman musisi-musisi Iya, Indonesia kan iya. gitu, dan abadi sampai sekarang gitu Wih, karya-karyanya respect sih Pak Haji Roma Irama. gitu. Oh ya, cerita tentang perdangdut-dangdutan lah ya. Nih kalau sekarang kan berarti udah nambah jadi guru juga. Iya, Guru di SMA. iya Nopi ngajar di SMA Ngajar apa tuh? seni budaya. Seni budaya. Iya. Punya anak murid yang apa? Anak-anak SMA ya. Apalagi kalau Bopi kan guru muda istilahnya. Iya. Nah, itu apa sih tantangan kayak ngajar anak-anak SMA buat guru-guru muda gitu? Tantangannya ya, kalau ngajar di SMA, kalau yang era sekarang yang umur yang sudah hampir 30 ini, Hampir 30? iya, Oke. 30 bentar lagi kan. Jadi tantangan yang paling berat tuh waktu Nopi awal ngajar tuh masih umur 23 apa ya? 24 gitu. Awal ngajar. Oke. SMA juga kan waktu itu, awal ngajar langsung ngajar SMA, dan otomatis kan umur saya dengan umur anak kan tidak jauh berbeda ya. Ya. Nah, ngajarnya kelas 3 pula tuh. Oke, Iya. siap. Sudah beranjak. Nakal-nakalnya Iya tuh. kan, aduh gitu kan. Bangor-bangornya tuh kelas 3 3 tuh. Kayak. Jadi, waktu awal-awal saya tuh kalau misal ajaran baru pasti kayak nanti ajaran baru yang anak kelas 11 naik ke kelas 12. Bisa gitu kan? Kan rasanya kan ketemu anak baru rasanya kan. Ya. Malah kita udah ketemu di kelas 11 gitu. Kayak mikir besok gimana aku krik-krik ndak ya ngajarnya, kayak nanti materinya sampai ndak ya, anak-anaknya nanti nakal ndak ya, gini-gini. Oh, masih ada ketakutan kayak gitu, Bopi? Pasti. Apalagi kalau udah mulai ajaran baru, materi baru, di kelas pertama tuh kayak baru mau lomba nyanyi tuh, gitu rasanya. Oke. Yang paling ditakutkan apa sih? Ketemu siswa nakal, ketemu siswa yang kurang bisa nangkep, atau apa yang paling ditakutkan? Sebenarnya kalau masalah nakal, kita pernah sekolah ya Bang Dipa ya. Kayak, apa namanya, kayak saya pernah menjadi mereka gitu, duduk di jadi siswa gitu. Tapi kalau alhamdulillah untuk anak-anak MC yang saya ajar, yang ketika saya mengajar itu nakalnya enggak yang gimana, apa masih dalam ranah yang umur mereka gitu. Apa ya nakal-nakal remaja. Iya, ya. enggak pernah sih saya kayak apa mungkin dilecehkan atau apa secara verbal atau apa tuh enggak pernah sih. Alhamdulillah mereka anaknya sopan-sopan. Terus juga berteman banget kan dengan siswa-siswanya, Bopi. Kayak kemarin nyanyi aja, siswa-siswanya datang nonton. Iya, kemarin di Gawai tiba-tiba ada anak-anak kelas alumni sama kelas 11 10 kan 10 saya nggak ngajar ya. Tiba-tiba datang, ramainya pasukan, iya Bu mau nonton Ibu. Oh isi, bisa Kayak- dibilang guru idaman. Nggak tahu lah ya. Nggak tahu. Tantangannya maksudnya banyak sih, lebih ke apa? Ngajar, maksudnya takutnya materinya nggak sampai, kemudian takut saya grogi. Kalau grogi kan otomatis kan materi yang kita sampaikan juga nggak maksimal ya Bang Dipa ya. Takutnya anak-anak tuh kayak nanti diem, pasif. Itu saya takut sih. Kalau anak-anak kayak pada diem. Loh, Itu saya khawatir kalau gitu. bukannya kalau siswa diam tuh guru maksudnya lebih enak menjelaskan gitu. Kalau diem pasif tuh kayak rasanya nggak ada orang di dalam kelas itu. Kayak bingung mau kayak misal abang MC atau saya nyanyi, misalnya nyanyi gitu kan nyanyi, minimal ada satu gini aja, udah kayak berarti dia terhibur. Oh. Kalau orang nyanyi gini, saya tuh mikir saya kayak rasa dijuriin gitu, kayak saya sedang lomba di situ, kayak dipantengin banget gitu. Oh berarti minimal tuh ada yang nyimak lah. Ada kalau misal Interaksi. apa nih ini apa misal deh, walaupun benar kan enggak jawabannya ya kayak Bu, ambil berarti kan mereka respon dan mereka ibaratnya apresiasi kita ngajar minimal dia tahu bahwa saya hadir di situ gitu. Kalau dia diam saya nggak tahu isi kepalanya apa kayak kemana apa ke Iya. jadi saya mikir dia ini apa ya gitu. Berarti kan bedanya mendengarkan dan menyimak kan di situ kan. Kalau mendengar belum tentu menyimak. Kalau Iya. menyimak udah pasti mendengar. Soalnya ada kok kadang misal momen kayak kita udah berusaha untuk cair lah suasana misalnya ini apa kira-kira nih mereka saya pikir mereka ini nggak tahu ke atau yang udah paham ke jadi bingung apa ini gitu. Kalau untuk kenakalan anak sih alhamdulillahnya yang selama ini saya alami anak-anak semua pada masya Allah dan sopan baik, maksudnya ya walaupun ada kadang misal tugas selama ngerjakan atau misal mungkin ribut di kelas itu ya proses lah. Kan kita dulu pernah di proses ya itu kayak juga. ya proses mereka gitu. Nanti kalau udah besar kan mungkin gitu gitu kan. Kalau di compare dengan zaman kita waktu masih sekolah sama zaman anak sekarang, Jauh sih. jauhnya apa? Kalau sekarang kan contoh kecil misal gini, kalau kan sekarang kalau misal kau dulu kita kan ke sekolah nih sakit kan. Oke. Dulu kan kalau emang nggak benar-benar sakit kan nggak boleh pulang ya.
Ya ada malah kita kena marah emak, kok nih bohong ya? Ya kan gitu. Jadi misalnya kita katakanlah kita tiba-tiba sakit kepala mau ngindarkan ulangan matematika. Nah, nggak akan berani kita karena kan mak kita tahu kita bohong. Betul. Nah, gitu. Susah gitu kan? Habis itu kalau sekarang tuh misal kalau mau izin boleh anak enaknya ya, misal kalau mau izin pulang boleh, yang penting kakak, abang atau orang tuanya, wali rumahnya itu yang jemput. Baru dari pihak sekolah itu memberikan izin. Tuh dijemput gitu. Kalau dulu kita kan mungkin terbatas sama HP, udah kita kan nggak boleh bawa HP. Sekarang anak-anak seenak. Jadi kalau ada tugas pun, misal saya memberikan tugas di buku, misal kalau memang nggak ketemu jawaban situ, mereka mau search di Google juga nggak masalah. Jadi memang HP di kelas semuanya ada gitu. Jadi lebih enak sih akses. Maksudnya kita dulu kan nyari info, misalnya nyari materi, buku mencatatkan, mencatat gitu. Nanti belajarnya dari yang kita catat karena buku terbatas, buku paket terbatas gitu, atau LKS terbatas misal. Yang dan orkai aja tuh yang punya tuh. Dan mau search di Google juga HP Black Center. Benar. Mau nengok apa gitu kan, nggak bisa buka Google atau YouTube, nggak ada gitu. Jadi ChatGPT juga tidak ada. makanya saya bilang ke anak kayak kalian tuh masya Allah hidup di era sekarang, di zaman yang sudah serba ada teknologinya, ya. kayak tinggal ada kuota semuanya bisa kamu akses dan kamu bisa pelajari apapun gitu. Bahkan kita misalnya saya penyanyi, saya pengen les vokal misal. Dulu kan susah nyari guru vokal. Parah. Nah, mau nyari referensi di YouTube nggak ada gitu kan. Kalau sekarang kan, bahkan guru vokal itu montenkan konten vokalnya di YouTube sendiri gitu. Jadi ibaratnya banyak kita bisa mendapatkan ilmu gitu. Bisa didapatkan dimanapun. Ini nggak mau dimakan tuh Bobby? Iya, sambil. Saya udah mau habis nih masalahnya. Oh ya, mau habis gitu. Itu satu. Kemudian yang berikutnya kalau dari ini dari apa ya? Dulu kan nakalnya lah katakanlah ya. Kalau dulu kan ibaratnya berkelahi kan sampai misal pakai pulpen gitu. Ini gitu kan. Nanti lu keluarkan dari sekolah gitu. Terus dulu pernah di zaman-zaman saya sekolah tuh misal labrak. Misal dia ketahuan apa? Ngudut gitu kan, ketahuan ngudut. Tiba-tiba di lapangan tuh ada satu bungkus udut tuh di apa? Jejalkan? Enggak, jejalkan, terus ditutup pakai ember. Oh iya. Nah itu kan tapi setelah itu tuh really berhenti gitu. Jerak? Kan dulu kan jerak kan. Nah, atau misal rambut sepanjang Bang Dipa nih, misalnya kan ada panjang ukuran anak sekolah kan? Iya. Panjang. Iya. Nah kalau cuman di bangsi poni aja, nggak bakal dipotong. Jadi random zigzag misal. Apa bahasa Melayunya tuh? Apa? Peta gitu ya. Oh iya, diketak tuh. Ujung-ujung dia maksudnya ada kayak tiba-tiba alis gini atau ini. Kan mau dipotong ya. Tapi bakal dipotong. Gitu. Aku pernah juga sih. Kalau sekarang udah enggak ada lagi sih gitu. Oh iya. Udah ada. Aku semunju juga kan kebetulan. Oh, alumni semunju ya. Masya Allah. Alumni. Alis nih. Itu. Berarti dulu ya sampai kecil gitu kan. Begini Sakit sumpah. HP. Tapi dulu tuh bener-bener walaupun misal katakanlah itu bahasanya ajaran yang keras lah menurut kita gitu ya. Tapi memang setelah itu tuh ya masuk ajar gitu. Iya, besoknya akan kayak berkesan gitu. Bakal kayak, "Pak, Bapak, nanti kalau ini Bapak ini ya, tuh takut gitu." Jadi enggak ngulang lagi. Iya. Dan yang paling aku herankan tuh adalah sambil. Ternyata guru-guru aku tuh masih ingat sama murid-murid. Maksudnya yang diajarkan bukan cuma satu angkatan. Iya. Otomatis ratusan murid-murid. Dan dia tuh masih ingat anak-anak yang diajar sama dia gitu. Aku pernah ketemu sama Mak Eka gitu. Oke. Masih ingat. Terus itu gimana rasanya? Maksudnya kayak masih ingat saya gitu. Sama kayak kami juga. Misal saya ngajar anak itu 4 tahun lalu kan dia udah kuliah semester berapa. Ketemu saya tiba-tiba, "Bu Novi ingat saya enggak?" Dengan dia bilang Bu Novi ingat saya sangat kayak Masya Allah bangga banget, kayak dari sekian guru kok masih ingat nama saya. Kayak biasanya kayak ibu guru SBK kan ini sebut nama gitu. Oh iya. Berarti kan berkesan gitu, Bang. Alhamdulillah mereka masih ingat kita gitu. Itu hal kecil yang sangat menyenangkan sih. Tapi pernah nggak lupa sama murid sendiri, Bobby? Saya tuh memang punya kelemahan menghafal nama, tapi mudah mengingat muka. Bahkan kalau saya nggak tahu kenapa ya, bahkan saya ngajar nih, saya kan ngajar kelas 11-12 sih misal. Saya tahu dia anak kelas 11H misal. Tapi misal Bu, saya mau nak apa gitu, nak si A gitu kayak siapa nah?
Saya bisa ingat kalau misal dia pernah ada sering interaksi atau apa gitu. Dari 30 anak mungkin 5 yang saya hafal banget namanya. Selebihnya buta banget Bang Dipa. Biasanya tuh yang paling dikenal kalau enggak nakal banget. Yang pintar Banget. Iya sih. 2 itu yang banget banget. Jadi yang memang yang biasa-biasa tuh kayak saya siapa ya gitu. Jadi ini saya mikir ini saya yang gimana kah? Atau memang saya mikir lelah saya memikirkan kenapa saya susah untuk mengingat nama siapapun, mau anak, mau rekan kerja, mau siapapun. Tapi biasa kalau kayak gitu. Muka sih walaupun misal Bang Dipa dari kurus jadi gemuk jadi kurus lagi, saya masih ingat itu Bang Dipa. Tahu ini ya Bang Dipa gitu. Oh. Okay. Nama aja susah ingatnya. Nah, kalau itu kan lika-liku kehidupan guru lah ya, Bu ya. Iya. Sekarang berarti sudah hampir menginjak usia bisa dibilang matang banget ya. Secara kerjaan. Matang ya, buah ya matang. Iya. Buah. Matang. Aduh. Buah. Lebih ke matang menjadi hampir mau kebusuk sih kayaknya ya. Enggak ya? Oh enggak ya? Enggak dong. Tapi di umur-umur yang hampir menginjak kepala. Kepala ya. Apa sih keresahan Bopi? Maksudnya sekarang nih, karir oke. Nasional. Bisa dibilang jebolan nasional. Amin. Kerjaan tetap ada. Side job banyak. Bopi punya keresahan hidup gak sih? Pasti ada namanya manusia ya. Nah, ya? Keresahan dalam hal apa lo nih? Banyak nih kalau mau ada cerita masa keresahan. Yang paling utama, keresahan paling utama di umur sekarang. Umur sekarang ya. Yang paling mendekati memang kan perihal jodoh. Oke. Ya, itu ya keresahan yang paling mendekati untuk saat ini ya. Jadi memang di fase kayak bahkan saya tuh kemarin pulang lebaran ini nih. Kalau boleh jujur adalah pulang lebaran tuh kayak saya kan kalau pulang kampung kan semua teman-teman yang saya di kampung kan udah pada punya keluarga, punya anak segala macam ya, ada keluarga. Kalau mau ngajak misal keluar yuk kemana tuh tak enak gitu kan. Jadi saya ada punya satu sahabat saya di Sangoledo, namanya Bang Gagas, Pak Guru. Ya, bestie gue gitu. Jadi ibaratnya kalau pulang sana tuh tetap ngubungin dia, adalah kawan untuk exploriam, kayak ngerujak atau misalnya kita ngopi. Alhamdulillah kan di Sangoledo udah ada coffee shop gitu. Jadi adalah kayak tujuan kesini nongkrong jadi untuk berbagi cerita atau kan lama nggak ketemu gitu. Dan kebetulan memang kawan saya juga emang belum nikah juga, jadi kayak ya sama sih keluh kesahnya gitu. Dan lagi-lagi saya di rumah tuh kayak memang nggak ada keluar Bang Dipa sama lebaran. Keluar paling tempat keluarga gitu pas lebarannya. Kayak lagi-lagi udah nggak ada energi lagi mau apa ya, bingung gitu mau apa ya gitu. Kayak energi udah low banget ya. Iya. Untuk kenal dengan orang baru dalam konteks menerima jadi kayak jadi pasangan itu kayak aduh gua harus mulai dari awal lagi nih, harus melewati fase lagi apa kamu. Iya, kayak udah bisa nggak kalau misal ketemu hari ini, dek besok abang lamar adek ya oke. Nah gitu. Tapi kan kayak misal tiba-tiba abang mau ke rumah orang tua adek gitu, kayak itu ayo malah bahkan kayak apakah begitu udah lagas jak gitu. Kok dibilang kesepian Bang Dipa kan? Ya agak munak kalau tidak bilang tidak. Tapi kalau orang kadang bilang kayak mikir umur, jadi saya kalau pulang kampung ini saya ngerasa tua banget rasanya, kayak perawan tua gitu jadinya. Karena memang lingkungan, memang teman-teman yang sebaya saya udah menikah, udah ada punya anak 3, punya anak 2, gue 1 aja belum ada gitu kan. Jadi belum lagi nanti ke tempat keluarga atau siapa kayak mana nih gandengannya? Mana nih? Boleh lah Dani. Kalau misal kemarin yang tahun-tahun lalu kan kayak doakan ya, sekarang mau doakan apa? Doakan yang terbaik. Dulu kan kayak doakan ya semoga cepat, nih kan apa nih? Doakan ya. Berarti kosong banget, sekosong ini. Kosong. Kalau air saya minum nih kosong segitulah, kayak gitulah dia. Ada sempat kayak beberapa waktu-waktu lalu mungkin adalah kayak ya kan saya kan perempuan ya. Kan nggak mungkin saya yang mancing duluan gitu. Saya kan nunggu dipancing misal ibaratnya. Agak aneh juga sih ya. Maksudnya kayak kalau saya karena hakikatnya begitu ya. Untuk gen-gen 90-an ini kan gitu ya. Kalau 2000 saya nggak tahu ya seperti apa. Oke. Jadi sempatlah ada kayak saya mau coba apakah saya trauma atau tidak. Saya mau tahu aja saya ini trauma apa tidak untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Mau coba aja karena kan yang dulu kan lumayan meninggalkan trauma yang sangat dalam sih. Itu juga yang mungkin buat saya kayak malas lagi basa-basi kayak apakah semuanya sama, saya pun tidak paham juga. Jadi sempat ada ini dari versi saya Bang Dipa. Kalau orang kan beda gitu. Karena memang saya alami lumayan deep banget dan kayak
complicated banget lah gitu. Iya, masalah yang itulah ya pokoknya ya. Iya banyak. Kalau Bang Dipa mau bahas boleh. Yang punya masalah kan iya gitu. Jadi gitu. Kemudian adalah saya sempat mencoba kayak nanya ke teman dekat kayak gimana ya. Nggak apa-apa Mbak, maksudnya terlepas jodoh apa tidak ya nggak apa-apa kalau kita maksudnya ngerespon orang kalau niatnya baik kita chat ya nggak ada salahnya misal ngajak jalan kita jalan kalau nggak bisa ya nggak bisa jadi nggak ada salahnya gitu. Nama nggak kalau Mbak juga jomblo segala macam misal gitu jadi aku cobalah saya coba ternyata zong lagi. Tapi masalahnya bukan zongnya tuh kayak bener-bener di luar nalar gitu Bang Dipa. Tapi bukan karena trauma nyembopi kan maksudnya karena memang kebetulan yang bersangkutan nggak cocok aja. Yang mana nih yang mencoba lah. Iya, kan mau coba apakah aku bisa nggak ya kira-kira? Nah, apakah permasalahannya di aku? Mau cari tahu ternyata bisa lah nih berarti aku masih ada ruang yang aku bisa untuk apa namanya mencoba. Iya dengan sisa energi yang ada dengan kemagaran ini gitu kayak oh bisa lah kayaknya. Tapi ternyata berarti memang mungkin ya namanya hidup ya kadang kan ini kalau ngomong-ngomong hidup ya kadang maksudnya mungkin Bang Dipa ada fase sendiri, Nopi juga ada. Tapi mungkin Nopi ini memang perihal jodoh emang lumayan mungkin akan lama lah. Nopi nggak tahu juga rahasia Tuhan kan gitu. Yeah. Kayak maksudnya apa ya udah berusaha maksimal tapi kok rasanya kok gini ya gitu Pak. Tapi kadang tuh dengan apa yang tidak kita dapatkan kita tuh diganti dengan hal lain yang tidak semua orang bisa dapatkan. Iya. Oh ya, jadi dulu sempat kayak fokusnya ke masalah misal kok aku disakitin terus ya, kok diginiin terus. Tapi saya lupa bahwa ada rezeki dari pintu lain yang Allah banyak kasih ke kita. Itu yang kita lupa. Nah, jadi waktu kayak Nopi berarti memang jangan fokus ke yang sakit yang satu aja, tapi kebahagiaan kenikmatan lain Tuhan banyak kok kasih gitu. Dari kerjaan. Tapi emang ya Bang Dipa karena contoh lagi nih Bang Dipa. Kalau ngomong-ngomong ini kan perihal cinta ya. Tapi yang paling Nopi takutin adalah Nopi takut kalau ada apa-apa sama keluarga Nopi, Nopi nggak ada di sana. Karena kan saya merantau ya, saya kan sendiri di sini. Orang tua, keluarga semua di Bengkayang. Karena kan dulu waktu kan BTW saya pernah mengalami kebakaran 2023. Okay. Semuanya habis. Itu pelajaran yang berharga dan masya Allah sih. Saya bisa sekuat ini untuk merantau lagi segala macam ya karena bapak, mama. Saya dulu pikir aduh aku mau berhenti kerja aja, aku mau meninggalkan nyanyi, mau dampingi mereka di kampung karena gila mereka nyari uang, bangun rumah, semua di situ. 20 tahun saya hidup di situ, 20 menit ya api melahapnya. Habis semuanya. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang bisa diselamatkan. Itu tunggal dan tidak pernah terjadi rumah kebakaran sendiri. Kan biasa pasar gitu. Dan yang lebih lumayan agak mengesakkan kami tidak punya pemadam kebakaran jadi jauh dari seluas baru datangkan itu pun udah sisa bara api lagi di rumah. Udah makan waktu juga ya? Ya jadi memang nggak bisa diselamatkan apapun. Jadi dan Bang Dipa mau tahu saya banyak menemukan misal orang curhat atau dengar cerita siapapun kayak misal Bang Dipa curhat sama saya nih misal aduh hidup aku nih keras pi gini terus ini pasti saya akan bilang gini nama gak hidup. Orang bisa sering bilang gitu tenang Mbak nanti kalau cewek nggak ada banyak buat Tuhan ganti cewek ini sering. Sabar ja nah tapi ada tapinya pasti Abang Dipa jawab gini dia sabar tapi Bang Dipa emang mencoba ikhlas tapi seikhlas-ikhlasnya aku hidup baru aku menemukan ikhlas yang sebenarnya dari bapak saya. Abang Hayal orang gila mana yang rumahnya kebakaran di hari H. Saya kan datang dari Pontianak ke Bengkayang sampainya malam. Nangis loh di mobil tuh di taksi dah sampai di tempat penginapan yang aman lah ya. Diinapkan orang tua saya, adik saya dan mama bapak saya. Dia gaplean di situ. Wong cowok kan. Aku Hayal. Saya tahu hancur tapi dia gaplean loh. Bayangkan Bang Dipa. Hari dia tahu rumahnya ini dia yang bangun, dia kan tukang. Dia nukang itu sendiri rumahnya. Dari kamar 1 jadi kamar 2, ruang tamu jadi kamar adik kami nambah. Hasil karya dia. Nah, terus ibaratnya saya menyaksikan rumah itu tuh bagaimana diisinya, apa yang sudah dia orang tua saya bagaimana mendapatkannya segala macam. Tiba-tiba habis dalam sekejap. Tuh kayak kena durian runtuh, kayak kena bom enggak sih gitu. Tuh. Tapi alhamdulillahnya ketika saya pulang kampung kan, saya kan
rencana kan waktu saya masih honor di Mujahidin waktu. Saya belum pindah ke Semunju. Jadi kayak mikir atau aku berhenti aja ya kayak biar dekat sama orang tua. biar soalnya pas mama kami kan ada darah tinggi, ada kayak jadi drop segala macam. Dan alhamdulillahnya tuh bapak kayak bilang, kowe kerja aja tetap di Pontianak. Ibaratnya kalau cari uang kan ibaratnya ya uangnya bisa bantu-bantu daripada kalau kita berhenti terus sama-sama nggak menghasilkan kan. Nah masalah Pak Mae kau nggak usah khawatir, aku takut mereka depresi aja bang. Karena abangku yang di Ketapang, aku punya abang di Ketapang memang karena memang susah untuk cuti jadi memang nggak bisa pulang. Yang masih bisa mobilitas untuk bolak-balik kan saya di Pontianak walaupun ya makan waktu gitu ya. Jadi saya berusaha yang sebisa mungkin saya bantu apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua ya saya lakukan lah. Gitu. Walaupun seorang perempuan kan terbatas ya pasti. Gitu. Itu banyak sih. Jadi Bang Dipa setelah itu kan oke, saya nggak tahu lah macam mana Allah ya. Entah macam mana rumah itu jadi lagi. Dengan apapun, mau berjual apapun orang nggak perlu tahu. Gimana pun kami luntang-lantung cari kerja atau apalah ya. Intinya yang penting punya bumbungan, nggak kena panas, nggak kena hujan. Lebih dari cukup lah ya. Walaupun memang kosongan ya awal ada kursi nggak ada, lesehan. Ya TV ada, TV nggak ada. Kayak saya lebih ke, aduh adikku macam mana ya. Karena kalau aku nggak masalah. Aku takutnya nanti adikku, karena adikku masih kecil. Waktu itu kan masih SMP sama SMA. Coba sama cewek di bawah saya gitu. Takutnya kena mental. Alhamdulillahnya di hari kedua kebakaran tuh semangat nih masih mau sekolah kayak oke, berarti dia aman. Aman, saya lihat aman mentalnya kayak saya takut semuanya buyar kan, oke, berarti aman udah. Jadi pulang saya ke Pontianak sampailah sekarang gitu. Berarti Mbak Vini secare itu ya dengan keluarga atau dengan kayak dengan teman juga. Saya sayang ke semuanya sih Bang Dipa. Saking sayangnya sama orang kadang orang menyalahgunakan kasih sayang saya itu. Mau siapapun. Tapi hati kosong. Hati kosong. Oke. Biasanya tuh orang yang paling perhatian tuh orang yang paling gak dapat perhatian sebenarnya. Gimana coba? Biasanya orang yang paling perhatian dengan orang itu tuh cenderung orang yang tidak diperhatikan. Kayak sering diabaikan. Perasaan itu kayak dianggap dan butuh perhatian sebenarnya. Ya, itu dia. Makanya. Dan dia nggak sekuat itu sebenarnya. Aduh. Kawan dah. Ya kan? Bener gak sih? Benar. Manusiawi kok kayak gitu. Hai. Balik-balik kos soang-soang nangis. Gitu kan. Besoknya kerja udah gitu lagi. Kayak kehidupan umur-umur segini kayak gitu sekali ya. Kenapa? Sampai kan kayak bangun tuh Bang Dipa, kayak apalagi besok ya. Gitu. Apalagi besok ya. Bahkan gini, kita Bang Dipa kalau misalkan kalau Bang Dipa dikasih sakit, pasti kayak ya Tuhan ya. Itu kan kata orang kan itu ibaratnya ngapus dosa-dosa kita. Iya, penghapusan. Tapi kalau orang dikasih rezeki banyak lupa kan. Ya. Nah itu saya takut kalau tiba-tiba ada rezeki nomplok, apalagi besoknya. Karena sering, kalau saya nangis hari ini nih, saya bahagia. Berarti besok, kayak mereka kan gawai nih, mbak gawai daya. Saya ada something gitu, terus tiba-tiba latihan tanpa saya duga saya nangis kayak ada yang ke-trigger nangis. Nah nangis lo abis latihan, saya bilang, jadi pelatih musik sama tarinya kan bingung, ini ngapa ya gitu. Aman bang, yang penting udah keluar air mata aman. Saya nyanyi kayak biasa udah, abis itu saya bilang, tenang ya kalau ada kayak gini nih pertanda kita menang, menang juga kedua. Biasa menang nih, pasti ada apa. Saya senang kok saya nangis. Tapi kok tiba-tiba kayak bahagia banget ketawa ke TV, pasti besoknya saya ada masalah. Gak tahu kenapa pasti kayak gitu. Kayak langsung besoknya atau malamnya gitu. Kayak ada aja yang buat kayak tiba-tiba hati jadi sakit apa terluka gitu. Jadi apapun jadi misalnya nih Pak. Jadi katakanlah setelah saya kebakaran itu kan kita pasti banyak fase-fase dijahati orang atau kita apa. Jadi saya mikir ya semuanya akan kita lalui kan gitu. Oh ya, semuanya akan terlewati. Akan terlewati. Bagian dari proses perjalanan hidup. Memang harus dihadapi. Jadi kayak nggak perlulah kita untuk mengeluh atau bersedih, menyalahkan Tuhan tuh nggak boleh gitu. Benar. Karena memang pasti ada maksudnya, ada pelajarannya di situ. Setelah itu kenapa kita gitu atau kenapa Bang Dipa? Gitu. Ya, jadi mungkin pembelajarannya supaya kayak lebih pintar lagi ke depannya. Iya betul, lebih banyak selektif lagi. Terus jangan gampang percaya. Baik boleh, tapi jangan terlalu mengorbankan diri sendiri. Ya itu, ya. Ya kan. Kayak ingat ada teman saya bilang kayak gitu tuh. Oh iya. Teman ente. Oh iya ya. Nah, itu kan kami. Baik boleh, terlalu baik jangan. Ya, benar. Baik sebagai kapasitas manusia betul. Aja. Itu jadi manusia ngapain? Pernah saking saya tuh nggak bisa membaca situasi orang, pernah misal ada yang minjam uang misal.
pinjam uang. Siapa yang tidak bisa kalau alasannya tuh untuk emak atau bapaknya berobat? Oke. Karena kita punya orang tua. Kalau kita mikir kita di posisi itu pasti sakit sebagai anak. Saya pinjamin lah, rupanya apa? Buat depo. Luar biasa. Mama aku mau ini Nop, tolong ya. Alah, di mana rumah sakit ini, kata dia. Mau apa, check up, mau rongsen, mau ini kan kita, aduh. Oke lah, kasih lah. Rupanya buat ya gitu. Buat menginvest ke Kamboja dan sekitarnya ya. Itu sih. Tadi pokoknya ketakutan terbesarnya adalah saya takut kalau ada apa-apa sama orang tua saya kalau saya enggak di situ. Ya minimal kalau ada apa-apa saya ada di sisi mereka lah, karena kemarin kan saya lagi di Pontianak kan itu, tapi syukurnya saya masih ngejar bisa pulang hari itu ada job bang, ada job sama bandnya abang Dagu mereka Dora official, jadi hari itu juga kayak langsung dah piko balik biar kami cari pengganti, jadi langsung pulang. Banyak juga ya perjalanan lika-liku kehidupan Novi Iswara nih ya. Jadi berikutnya insya Allah ada apapun itu ya fase itu kami lewati bersama-sama keluarga, masa yang lain saya nggak bisa lewati ya. Terus di umur sekarang banget. Harapannya apa sih buat kedepannya? Segera menemukan jodoh kah atau sekarang udah ya udahlah? Oh ya. Kalau untuk sekarang jujur, tapi nggak mikir jodoh lagi. Mikir jodoh tuh di umur 27. Umur sekarang tuh udah kayak kawin aku, nggak apa Allah yang ngatur. Udah nggak mau ngoyak, udah nggak mau kayak meratapi. Kok aku belum, apa kok di gini ya, minimal punya cowok apa nggak lagi. Kenapa? Udah nggak lagi ada kenapa dah, kayak lebih kepada apa yang bisa aku kerjakan. Gini, toh kalau aku jomblo aku tidak mati saat ini gitu. Aku masih bisa makan enak nih dengan Bang Dipa. Menikmati makan enak, ya emang enak sih makanannya nih. Jadi jangan sampai kenikmatan lain yang Tuhan kasih tuh kita lupa hanya gara-gara jomblo atau gara-gara kita kesepian, tuh sangat-sangat gak worth it sih sebenarnya. Ya enggak. Betul. Tuh aku masih bisa kerja. Atau gini lah, misalnya saya memaksakan diri untuk cari pasangan sembarangan, biar ibaratnya cuma nggak kesepian, cuma kayak biar kalau pulang kampung ada kayak udah ada pasangan, nanti ujung-ujung pasti ada lagi pertanyaan yang lebih mengesalkan, kapan punya anak? Akan selalu ada pertanyaan. Udah punya anak, kapan nambah anak? Anaknya sekolah di mana? Udah nikah ke belum anaknya? Terus kerja di mana? Sampai nanti kita ya wafat pun baru berhenti kan gitu. Iya. Jadi nggak perlu melakukan suatu hal yang memang gini. Padahal jodoh kan Nopi nggak tahu nih. Kalau saya mau gitu. Terus mau gimana? Maksakan diri siapa? Kalaupun ada, masa kita asal tangkap aja. Betul. Nanti ujung-ujung menikah itu kan bukan sembarangan ya Bang, dipas umur hidup. Kalau cuma main tangkap-tangkap tiba-tiba nanti ada apa-apa di pernikahan, Nopi nggak bisa lagi mundur lagi. Ya udah maju aja kan gitu. Ya mau kenal sama orang baru energinya udah. Iya. Ya, lumayan sudah ini ya. Mau dengan kawan-kawan udah banyak pada yang nikah. Ya, syukurnya ketika sekarang tuh ada masih kawan yang masih satu umuran yang belum menikah, jadi kayak oh berarti aku tak sendirian, berarti adalah memang ibaratnya penyemangat kita lah ibaratnya gitu, kayak adalah ala-ala lah ya. Iya. Soalnya jadi aman sih itu. Kalau benar-benar dibilang mengobati sih enggak juga kan, karena makin kesini tuh makin mengecil circle-nya. Iya. Kesibukan makin banyak, terus energi makin habis, pinggang juga makin betul, mudah encok ya. Iya. Betul. Benar sekali. Oke lah, terima kasih Bopi obrolannya. Mungkin habis ini silakan dihabiskan makanannya ya. Obrolannya luar biasa banget. Semangat terus buat kedepannya dan mudah-mudahan nanti ada berita-berita baik yang bisa dipantau oleh Novi Iswara. Kalau kayak gitu, Dipa dan Honda pamit. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.